kitab Irsyadul Ikhwan yang mana minggu yang lalu beliau Syekh Ihsan telah menjelaskan manfaat dan khasiat daripada kopi, lalu kemudian beliau sedikit menyinggung manfaat dan khasiat daripada meminum teh. Dan selanjutnya masih juga membahas tentang masalah manfaat dan khasiat minum teh. Kata beliau, wal musta'malu minhu, adapun yang digunakan minhu daripada teh, huwa ya musta'mal, yang digunakan apa? Al-awraqu, daun-daunnya, allati tushbihu, yang mana daun-daun teh ini mirip atau menyerupai awraqaz zaitun, daun-daunnya buah zaitun. Wahwa, dan teh itu yuwafiqu, sangat cocok ad-du'afa, bagi orang-orang yang lemah. Wa ashabal mihani, dan orang-orang yang memiliki pekerjaan allati laisa fiha, yang mana tidak ada di dalam pekerjaannya, pada aktivitasnya, riyadhatun, gerakan, lil jismi, pada tubuh. Dalam arti teh ini sangat cocok sekali bagi mereka yang kerjanya santai, yang tidak terlalu membutuhkan gerakan tubuh. Wazawil binyati ad-dha'ifati, dan juga cocok bagi orang yang memiliki fisik ad-dha'ifati, yang lemah. Wa kadzalika, dan demikian juga kopi ini teh ini cocok untuk allazina, orang-orang yataghazuna, yang sarapan, bi'ad'imatin, dengan beberapa makanan, yadkhuluha, yang mana dimasukkan pada makanan-makanan tersebut kasirun minad duhni, jumlah besar daripada minyak, wazait, sama wagoli kizalika, dan selainnya. Maksudnya cocok bagi wong yang makan makanan yang mengandung minyak, berarti pecah makan gorengan misalnya. Wa ghairi zalika, dan yang selainnya. Mimma, diantaranya, la yakitu kasiruhu, yang bukan terlalu banyak di dalam makanan yang berminyak, dalam arti tidak terlalu banyak minyaknya. Au yunasibu aidon, dan begitu juga teh pantas untuk allazina, orang-orang yuksiruna, yang mana dalam jumlah besar mereka minal iqamati, bermukim, fil amakini, di tempat-tempat arutbati, yang lembab. Jadi teh cocok di kebanyakan orang yang bermukim di tempat-tempat yang lembab, ya, di daerah-daerah dingin. Wallazina yata'atuna ashghaluhum fil mahalati, dan juga orang-orang yang yata'atuna asghalihim, aktivitas kesibukan mereka,
fil mahalati, di tempat-tempat allati tuksiru fiha, yang mana di tempat-tempat tersebut banyak mustanqiatul ma'i, genangan air. Hidupnya di dekat rawa-rawa. Wa yuwafiqu asyuyukha, dan teh juga cocok bagi orang tua. Al-munhatinal quwa, yang lemah kekuatannya. Jadi cocok bagi wong tua yang sangat lemah kekuatannya. Wal hawamila, dan juga cocok bagi ibu-ibu hamil. Iza tarahunna amrodun, jikalau ibu-ibu hamil tadi terkena amrodun, penyakit ma'diyatun yang menular. Wa ghairuhunna, dan juga cocok untuk selainnya, miman di antara wong yosobu yang terkena biilalin, beberapa penyakit ma'datin, penyakit lambung, au ma'diyatin, atau penyakit menular lainnya, fil lazina, pada orang-orang yang tudha'ifu ajsamuhum, yang melemahkan tubuh mereka, yang melemahkan tubuh mereka, bikasratis sahari, karena seringnya begadang. Wa ghairuhum, dan selain mereka juga cocok, miman di antara wong tasqulu ma'iddatuhum bil at'imah, yang sulit baginya pada pencernaan mereka bil at'imati, dengan sebab mencerna makanan. Wa taqwa al mi'dah, dengan adanya minum teh itu bisa menguatkan lambungnya. Wa yashulu, dan mudah alaiha, bagi lambungnya, hatmul at'imati, untuk mencerna makanan. Jadi cocok untuk yang wong kesulitan dalam pencernaannya, cocok baginya juga untuk mengkonsumsi teh. Wa huwa, dan adapun teh, azimun naf'in, sangat besar manfaatnya, li sukanil aqalimi, bagi penduduk yang beriklim al-baridati, iklim yang sangat dingin. Kalau kopi kan cocok di iklim yang tropis. Nah, kalau teh ini cocok dikonsumsi bagi orang yang bermukim di iklim yang sangat dingin. Kabila di Rusia, seperti negara Rusia. Wa Hulanda, dan negara Belanda. Wa huwa, dan juga teh, anwa'un kasiratun, mempunyai jenis-jenis yang banyak. Jenisnya banyak. Fa iza marra ala ba'diha zamanun tawilun, dan bila mana berlalu ala ba'diha, pada sebagian daun-daun teh, zamanun tawilun, waktu yang sangat panjang, faqadat khuwasuha, maka hilanglah khasiat daripada teh tersebut. Jadi contohnya semisal kita ini menyimpan teh, tadi di etalase, tapi dalam jangka waktu yang lama, sehingga teh itu menjadi basi. Nah, bila mana disimpan dalam waktu yang lama, tidak segera dikonsumsi, maka khasiat dan manfaat daripada teh tersebut menjadi hilang. Waktu sabat ro'ihatun karihatun, dan
Bila mana disimpan terlalu lama bisa menimbulkan aroma karihatun yang tidak disukai. Jadi baunya basi. Wal yahtaris, oleh karena itu berhati-hatilah. Lizalika, daripada teh yang sudah basi. Min syira'i ghairil jadidi minha, dari membeli teh yang bukan baru. Jadi membeli teh yang sudah lama. Kalau seandainya dibeli lalu dikonsumsi, nanti manfaat dan khasiatnya tidak bisa dirasakan. Kaza, keterangan ini apadahu yang telah diterangkan oleh Al-Alama At-Tarabisi. Syekh Al-Alama At-Tarabisi naklan, yang mana beliau mengutip an Tuhfatil Ikhwan, dari kitab Tuhfatil Ikhwan mulakhasan secara ringkas. Jadi dijelaskan beliau secara ringkas. Jadi Syekh Ihsan mengutip pendapatnya Syekh At-Tarabisi, yang mana Syekh At-Tarabisi ini mengutip dari kitab Tuhfatil Ikhwan. Wa ra'aitu, dan aku telah membaca, kata Syekh Ihsan, aku telah membaca min kifayatil awami fi hifzis sihhati wa tadbiril asqam, di dalam kitab Kifayatil Awam fi hifzi sihatil wa tadbiril asqam. Jadi beliau Syekh Ihsan membaca di kitab Kifayatul Awam fi hifzi sihhati wa tadbiril asqam, jadi kitab ini adalah kitab kedokteran. Jadi selain beliau Syekh Ihsan ini sering membaca kitab-kitab para ulama, beliau juga membaca kitab-kitab kedokteran. Di antaranya kitab Kifayatul Awam fi hifzi sihhati wa tadbiril asqam, yang mana penyusun daripada kitab ini Dr. Yohana. Jadi kitabnya ini ditulis dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dan kitab Kifayatul Awam fi hifzi sihhati wa tadbiril asqam ini terbit tahun 1893. Al-Matba'atu Al-Amrikiyah, jadi percetakan Amerika, awil Matba' Al-Amirkaniyah, dan juga dicetak percetakan Al-Amirkiniyah dari Mesir. Masih berupa manuskrip. Jadi kitabnya ini masih berupa manuskrip, ya, belum dicetak secara utuh menjadi sebuah kitab, masih berupa manuskrip. Dan Dr. Yohana ini kalau bahasa Indonesia ini mengikuti ikatan dokter yang ada di Nederland. Kalau kita sini kan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, beliau ini termasuk yang ikut dalam persatuan dokter di Nederland. Apa katanya di dalam kitab beliau Dr. Yohana ini tadi, manasuhu, apa yang telah dijelaskannya, wasyai, adapun teh, warakun nabatin adalah daun tanam, daunan tetanaman, yuzra'u bisin, yang ditanam di negeri Cina. Wa yujaffafu, lalu kemudian dikeringkan, wa yunqa'u fil ma', lalu kemudian setelah dikeringkan diseduh di dalam air al-ghali yang panas. Wa yasiru anhu, maka jadilah dari teh tersebut masyrubun, sebuah minuman, mufidun, yang memberikan manfaat.
Wa amma amaluha fil jasad fa kullama yakhtalifu an amalil qahwa. Adapun kegunaan daripada daun-daun teh ini fil jasad, di dalam tubuh, fakullama maka sedikit, fakullama yakhtalif maka sedikit berbeda an amalil qahwa daripada kegunaan kopi. Jadi ada perbedaan sedikit antara kopi dan teh. Wa huwa nau'ani, dan teh ini terbagi menjadi dua jenis. Akhdar wa aswad, ada teh yang hijau dan yang hitam. Wal akhdar minhu aqwa, teh hijau itu aqwa, lebih kuat, minal aswadi daripada teh hitam. Hadza qaribum mimma zakarallah, hadza qaribum. Jadi pernyataan atau keterangan daripada di dalam kitab Kifayatul Awam ini tadi yang disusun oleh Dr. Yohana ini qaribun, mendekati manfaatnya dengan apa yang sudah diterangkan. Mimma zakaro, jadi sudah apa yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Walamma faragha an-nazimu hafizahullahu, dan ketika An-Nazim Syaisan selesai, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, min bayanil qahwa, daripada menerangkan masalah kopi, wama, dan apa-apa fiha yang tergandung di dalam kopi, minal khawasi, diantaranya khasiat-khasiat, syara'a, maka beliau pun bersegera bayana man, menjelaskan ulama, harrama at-tukhon, yang mengharamkan rokok, waman, dan juga beliau bersegera untuk menjelaskan ulama ahallahu, yang menghalalkan rokok. Fa bada'a, maka beliau memulai bil awali, dengan pendapat seorang ulama yang mengharamkan rokok. Faqala, beliau Syaisan berkata, wabillahi at-taufiq, hanya kepada Allah lah at-taufiqu, pertolongan. Jadi bab yang selanjutnya setelah beliau Syaisan menjelaskan tentang asal muasal, tentang manfaat dan khasiat daripada kopi, lalu sedikit menyinggung masalah teh. Setelah selesai, lalu di bab yang kedua beliau akan menerangkan tentang siapa sajakah ulama yang menghalalkan, dan juga siapa sajakah ulama yang mengharamkan daripada rokok. Al-babu, adapun bab asaniyu yang kedua, fi bayaniman, di dalam menjelaskan ulama, harrama, yang mengharamkan, at-tukhana, rokok, uama, dan apa-apa saja, yuzgaru, yang nantinya akan disebutkan, ma'ahu, bersama dengan rokok. Wa harrama jam'un 'ala dukhani faminhumul qalyubi wal laqani. Wa harrama, dan mengharamkan, jam'un, sekumpulan ulama, 'ala dukhani, mengharamkan daripada rokok, faminhum, di antara mereka sekumpulan ulama yang mengharamkan rokok, al qalyubi, yang pertama Imam Qalyubi, wal-laqani, yang kedua Imam al-Laqani. Al-babu tsani fi bayani man harrama dukhan wa ma yuskaru ma'ahu. Bab yang kedua di dalam menerangkan ulama yang mengharamkan rokok, wama, dan apa-apa yang akan disebutkan
ma'ahu daripada rokok, min tarikhihi diantaranya tentang sejarah daripada rokok itu sendiri. Wa harrama dan mengharamkan, jam'un sekelompok, sekumpulan, minal a'immati daripada imam-imam, atau para ulama, alat dukhani atas rokok, al-ma'rufi yang sudah terkenal bainan nas di kalangan manusia. Faminhum di antara mereka yang mengharamkan rokok, al-alama asy-syihabu al-qalyubi, yaitu al-alim wal alama Syihabuddin al-Qalyubi. Jadi yang pertama mengharamkannya adalah Syekh Al-Alama Al-Qalyubi. Nama Syekh Al-Alama Al-Qalyubi ini nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad bin Salama Syihabuddin, yang mana beliau wafat tahun 1096 Hijriah. Termasuk ulama Syafi'iyah, jadi termasuk ulama yang bermazhab Syafi'i. Fi hasyiyatihi di dalam kitab hasyiyahnya. Kitab hasyiyah ini berarti komentar, ya, kitab komentar ala syarhil jalali al-mahali atas syarah Syekh Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Mahali. Nama syarah kitabnya apa? Kanzur Raghibin. Jadi kitab Kanzur Raghibin yang dimiliki oleh Syekh Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Mahali ini dikomentari oleh Syekh Ahmad bin Salama Syihabuddin al-Qalyubi. Limin Hajin Nawawi. Jadi kitab Kanzur Raghibin ini termasuk syarah daripada kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengarang kitab Minhajut Thalibin. Setelah itu oleh Jalaluddin Al-Mahali kitab Minhajut Thalibin ini disarai, diperjelas lagi dengan beliau, yaitu kitab Kanzur Raghibin. Jadi disarai, beliau beri nama dengan nama Kanzur Raghibin. Nah, kitab Kanzur Raghibin yang dimiliki oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dikomentari oleh Imam Al-Qalyubi. Ini ulama Syafi'i kalau ya. Di dalam bab najasah, jadi bab menerangkan masalah najis. Di dalam kitab hasyahnya Imam Qalyubi di dalam bab menerangkan masalah najis. Ba'da bayani najasatin, setelah menerangkan masalah najis, kullu muskirin ma'iin, setiap benda yang muskir, ya, yang memabukkan, ma'iin yang cair, kal khamri seperti halnya khamr wa nahwihi dan yang semisalnya. Qala berkata Imam Al-Qalyubi, ihtaraza yang dikecualikan bi ma'iin daripada benda yang cair, anil banji yaitu al-banji. Al-banji ini kita bingung, banji ini apa? Banji ini intinya dedaunan, daun, namanya banji. Wanahwihi dan sepadannya. Ada yang mengatakan banji ini apa? Kecubung. Sejenis tanaman yang memabukkan, ya. Jenis tanaman yang memabukkan. Kalau di Arab sana namanya banji. Nah, ada juga mengatakan banji ini termasuk diantaranya kecubung, daun kecubung. Min kulli ma, dari segala benda apa saja, fihi yang padanya tahzir, mengandung
zat yang dapat menghilangkan akal. Wa taghtiyatin dan menutupi lil aqli pada akal. Fahuwa tahir, hukumnya suci. Wa in haruma, meskipun haram tanabuluhu, memperolehnya, mengkonsumsinya. Jadi banji ini termasuk benda yang suci tapi haram untuk dikonsumsi. Kalau dikonsumsi bisa menyebabkan hilangnya akal dan bisa menyebabkan mabuk. Lizalika, dikarenakan bisa menyebabkan hilangnya akal, ailit tahziril mazkur, sebagaimana yang telah diterangkan. Qala ba'du masyayikhina, maka berkatalah sebagian guru-guru kami, atau Imam Al-Qalyubi ngatakan, wa minhu, dan diantaranya al-banji tadi, ay wa min nahwil banji, dan diantaranya yang seumpama, yang semisal dengan al-banji adalah ad-dukhon, rokok al-masyhuri, yang sudah sangat masyhur. Jadi kalau semisal kamu ditanya apa sih hukum rokok, maka jawab hukum rokok itu adalah ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya yang mengharamkan yang pertama Imam Al-Qalyubi di dalam kitab Hasyiahnya, ya. Kitabnya ini ada 4 jilid, ya. Hasyiatul Qalyubi wal Umairah. Jadi dua ulama yang mengomentari syarah daripada kitab Kanzur Raghibin yang dimiliki oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Sebagian dari guru-guruku, kata Imam Qalyubi, menganggap bahwasanya banji itu sama seperti dengan rokok. Wahwa kazalik, jadi rokok itu sama seperti al-banji. Li'annahu, karena rokok yaftahu majariyal badan, bisa membuka pori-pori badan. Jadi biasa uang rokok itu pori-porinya terbuka. Yang kedua, wa yuhayyi'a liqabulil amrad, bisa menimbulkan mudah terkena penyakit al-mudarati, yang berbahaya. Walizalika, oleh karena rokok itu bisa membuka pori-pori di badan, istilah kata itu memperbesar pori-pori badan sehingga mudah masuknya penyakit. Yansha'u anhu at-tarahil wat tanafus, maka akan timbul daripada efek rokok tadi at-tarahil wat tanafis. Apa tarahil? Tarahil, yang dimaksud dengan tarahil adalah istirkhaul adhalati, mengendurnya urat-urat, wal a'sabi, dan syaraf-syaraf. Wat tanafus, adapun tanafus, ittisa'u masamil alsiyati, terbukanya pori-pori pada tubuh. Wa qad akhbara, dan sungguh telah menghabarkan man, seseorang yusiqu bih, yang bisa dipercaya kabarnya, annahu, bahwasanya rokok yahsulu minhu dauranur ra'si. Kata wong yang mengkhabarkan ini tadi, yang bisa dipercaya kabarnya, bahwasanya efek daripada rokok itu bisa membuat dauranur ra'si. Dauron ini maknanya ngupeng. Berarti apa? Pusing di kepala. Aidon, sebagaimana juga sama seperti halnya tadi, ya. At-tarahil wat tanafis. Intaha, telah selesai apa yang telah dikatakan oleh
Imam Al-Qalyubi biidohin dengan penjelasan waktu sorin secara ringkas. Nah ini menurut pandangan beliau. Jadi pandangan beliau Imam Al-Qalyubi mengatakan bahwasanya hukum rokok itu haram dikarenakan ngapo bisa menghilangkan akal dan bisa menutup akal sama halnya seperti Al-Banji yang efek sampingnya bisa memperbesar pori-pori di dalam tubuh wa yuhayyi liqabulil amrad dan juga bisa memudahkan penyakit masuk. Akhirnya bisa menimbulkan efek samping sakit kepala. Nah, ini menurut pandangan beliau. Oleh karena itu, karena sebab-sebab itulah maka beliau pun mengharamkan rokok. Jadi ulama pertama yang mengharamkan rokok, ingat-ingat Imam Qalyubi. Wa minhum dan di antara mereka pula yang mengharamkan rokok Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nama aslinya siapa? Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Maliki yang bermazhab Maliki. Burhanuddin, beliau dijuluki Burhanuddin, beliau wafat 971 Hijriah. Fi hadzal babi, di dalam bab ini ai babin najasah. Jadi sama. Al-Qalyubi juga menerangkan masalah haram yang mengkonsumsi rokok itu di bab najis, begitu juga Syekh Ibrahim Al-Laqani juga menerangkan hukum rokok itu haram di bab najis pula. Kama naqala al-alama al-jamal, sebagaimana keterangan yang telah dikutip oleh al-alim wal alama al-jamal. Syekh Sulaiman al-Jamal. Syekh Sulaiman al-Jamal ini nama aslinya Syekh Abu Daud Umar al-Ujaili bin Umar al-Ujaili al-Jamal. Fihi min hasyatihi, di dalam kitab hasyiahnya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamal mempunyai kitab hasyiah, yang mana kitab hasyiah ini komentar ala syarhil manhaj, atas syarah kitab Manhajut Tulab. Kitab syarah Manhajut Tulab ini adalah mukhtasar, adalah ringkasan daripada kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya kitab Minhajut Thalibin. Setelah itu oleh siapa? Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, oleh Syekh Abi Zakaria Yahya Al-Ansari diringkas menjadi kitab Manhajut Tulab. Setelah diringkas menjadi sebuah kitab, nama kitabnya Manhajut Tulab, oleh beliau Syekh Abu Zakaria Yahya Al-Ansari disarai sendiri sehingga menjadi kitab namanya Fathul Wahhab. Nah, dari kitab Fathul Wahhab tersebut dikomentari oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal, jadi menjadi Hasyiatul Jamal, ya. Nama kitabnya Futuhatul Wahhab bi nusuhi syarhil manhajit tulab. Dari awalnya itu kitab Minhajut Thalibin yang disusun oleh Imam Nawawi dalam ilmu fikih, lalu kemudian diringkas oleh Syekh Abu Zakaria Al-Ansari dengan nama Manhajut Tulab, lalu kemudian disarahi oleh beliau sendiri jadi Fathul Wahhab. Setelah itu dikomentari menjadi hasyiah oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dengan hasyiah Futuhatul Wahhab binususi syarhil manhajit tulab. Dalam kitab hasyiahnya wa nasu ibaratil jamal, dan penjelasan daripada ibarat kitab Jamal, wa minal banji, dan termasuk di antara al-banji, termasuk dikategorikan sama seperti al-banji adalah al-afiyun. Sama ini juga
apa kurang ngerti juga, termasuk jenis tanaman juga. Al-afyun, banji, wa jauzatut tib. Nah, jauzatut tib ini pala. Wa kasiratul anbar. Wa kasiratul anbar. Dan anbar. Anbar ini termasuk pengharum ya, pewangi. Ada juga yang mengatakan anbar ini termasuk muntahan paus. Wa za'faron dan juga za'faron. Jadi banji, afiyun, jauzatut tib, wa kasiratul anbar, wa za'faron, wa nazwi zalika dan yang semisalnya. Ini termasuk benda-benda yang suci, ya, benda-benda yang suci, tapi haram dikonsumsi. Karena ngapa? Min kulli ma fihi, karena setiap dari apa yang ada di dalam banji, afiyun, jauza, kasiratul anbar, wa za'faron ini tahzir, ya, terdapat zat yang dapat menghilangkan akal, wa taghdiyati lil akal dan juga bisa menutupi akal. Qala Syekhuna Al-Laqani, maka berkatalah guru kami Syekh Al-Laqani tadi. Siapa Syekh Al-Laqani tadi? Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Maliki. Wa minhu, dan diantaranya yang termasuk kategori daripada hal-hal yang bisa menyebabkan menghilangkan akal adalah syurbut dukhon. Jadi kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, menghisap rokok itu bisa menghilangkan akal. Al-ma'rufi, yang mana rokok itu sudah sangat terkenal al-ana sekarang. Qala Syekhuna, berkata guru kami di sini berarti yang dimaksud adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Berkata guru kami Syekh Al-Laqani, wa huwa kazalik, ya. Jadi dukhon ini, menghisap rokok ini sama seperti halnya mengkonsumsi al-banji dan sedulur-dulurnya tadi. Wali dan aku di sini berarti siapa? Ini perkataan siapa ini tadi? Perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Syekh Sulaiman Al-Jamal, aku katanya bihi, dengan Syekh Ibrahim Al-Laqani, uswah, aku jadikan dia sebagai panutan. Dalam arti apa? Kalau pendapat guru aku haram, maka aku pun juga mengharamkan. Ya, Syekh Sulaiman Al-Jamal ini kitab-kitab bikinnya populer. Syekh Abu Zakaria Al-Ansari kitab-kitab bikinnya populer. Imam Qalyubi kitab-kitab bikinnya populer, menjadi rujukan para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi beliau ini mengharamkan rokok. Amma fil kifayati min ibaratihi, adapun yang dianggap cukup min ibaratihi daripada ibarah atau pandangan dari Syekh Al-Jamal, wal muradu, yang dimaksud bi syaikhihi, dengan gurunya, indal itlaqi secara mutlak, al-alama al-fadil Atiyah al-Adhuhuri, yang dimaksud adalah Syekhul Alama al-Fadil Atiyah al-Adhuhuri. Jadi Syekhul Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal mempunyai guru namanya Syekh Al-Fadil Atiyah al-Adhuhuri. Al-Adhuhuri ini mempunyai guru bernama Syekh Al-Laqani. Kama nasos, sebagaimana keterangan yang dijelaskan olehnya fi khutbatil kitab, di dalam khutbah kitab,
Wa qauluhu, dan adapun perkataan Syekh Al-Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal, wali bihi uswah, yang dimaksud wali bihi uswah, perkataan beliau siapa? Huwa min qaulil ajhuri. Jadi perkataan yang beliau kutip dari min qaulil ajhuri, dari gurunya Al-Fadil Atiyahu Al-Ajhuri. Wali bihi uswah. Wali bihi uswah ini perkataan gurunya Al-Fadil Atiyahu Al-Ajhuri. Wa dhamiru, adapun dhamir fi bihi, dhamir yang ada pada kalimat bihi, wali bihi, dan aku kata Syekh Al-Jamal bihi. Bihi di sini apa? Ya untuk Al-Laqani, kembali kepada Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamal punya guru namanya Syekh Ati Al-Ajhuri, Syekh Ati Al-Ajhuri punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wal uswah, adapun mana uswah, al-qudwah, sama seperti qudwah. Wahia al-itba, maknanya artinya pengikut. Jadi kalau pandangan guruku hukum daripada rokok haram, maka kata Syekh Sulaiman Al-Jamal, aku pun menghukuminya haram. Wa tabi'ahu, dan juga mengikuti pandangan mengharamkan rokok, yaitu pandangannya Syekh Ibrahim Al-Laqani, aidan Al-Alama Al-Faqih At-Tarabisi. Nah, juga Syekh Al-Alama Al-Faqih At-Tarabisi juga mengharamkannya. Jadi perlu diingat, yang mengharamkan rokok pertama tadi siapa? Syekh Imam Al-Qalyubi, yang kedua Imam Al-Laqani, yang ketiga Syekhul Jamal, lalu yang keempatnya Syekh Al-Faqih At-Tarabisi. Haitsu qala, di mana beliau berpendapat fi risalatihi, di dalam kitab risalahnya Al-Mausumati bi Tafsiratil Ikhwan, yang dinamai dengan kitab Tafsiratul Ikhwan fi bayani darari tabghi al-masyhuri bid dukhan. Ba'da naqli kalamihi, setelah menukil daripada kalam beliau, setelah menukil daripada kalamnya hinyu balik ke Syekh Al-Laqani. Faqad tahsulu min majmu'i hazin nusuti al-fathiyati wat tabaiyati, maka sungguh dihasilkan min majmu'in, daripada sekumpulan keterangan-keterangan fikih wa tabaiyati, dan juga ilmu kedokteran tentang al-hukmu hukum ala dukhani, daripada rokok al-masyhuri, yang sudah sangat mahur, bi annahu, bahwasanya rokok itu min jumlatil mahzurati, termasuk di antara perkara-perkara yang memabukkan. Allati yahrumu, yang haram isti'maluha, untuk mengkonsumsinya, untuk menghisapnya. Haram kalau kita meluk pendapat beliau-beliau ini. Mudirun, karena ngapa? Bisa membahayakan, bisa menimbulkan mudarat bisihati, pada kesehatan, idraran bayyinan, dengan kemudaratan yang sangat jelas. Wa kullu makana kadzalik, dan setiap apa saja yang menimbulkan setiap apa baik yang bisa menyebabkan mabuk, bahwa haram bil ittifaq, maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Nah, ini kata Syekh Al-Alama Al-Faqih At-Tarabisi, yang mana beliau mengutip pandangan atau pendapat daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wahaza, lalu di sini Syekh Ihsan mengatakan wahaza, keterangan macam ini, kata Syekh Ihsan,
keterangan bahwasanya rokok itu bisa menimbulkan apa hal yang memabukkan, bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya, bisa mengganggu kesehatan, ghairu musallam, termasuk pendapat yang tidak selamat. Ya, termasuk pendapat yang tidak bisa dibenarkan, kata beliau. Kama yu'lamu, sebagaimana yang akan diketahui fil babi al-ati, di dalam bab yang akan datang. Jadi kita paham ya. Nanti masih ada ini keterangan-keterangan para ulama yang mengharamkan. Ini baru sebagian B. Artinya yang mengharamkan rokok yang pertama Syekh Imam Al-Qulubi, yang kedua Imam Al-Laqani, yang ketiga Syekh Sulaiman Al-Jamal, lalu kemudian Syekh Al-Faqih At-Tarabisi. Jadi intinya rokok ini hukumnya ikhtilaf. Jadi hukumnya masih diperselisihkan para ulama. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ikhwan ini beliau menjelaskan yang mengharamkan rokok dulu. Nanti baru diterangkan siapa-siapa baik ulama-ulama yang menghalalkannya. Famin haramahu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.